Hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Wisatawan beruntung pertama yang memenangkan perjalanan gratis ke bulan adalah pemegang tiket nomor 2871. Dan inilah dia orang yang beruntung. Inilah Arnold. Mungkin keren di saat hidup tampak terlalu berat. Kau bisa memilih mode yang lebih mudah. Di sini kau tidak perlu khawatir akan hal-hal menakutkan atau kelaparan. Tapi itu benar-benar jadi tidak menantang. Ayo pilih mode survival. Sekarang kita harus bertindak seperti dalam kehidupan nyata. Mencari makanan, membangun rumah, mempertahankan diri, dan mendapatkan pengalaman. Tentu saja, jauh lebih mudah melakukannya di dalam game. Hanya dengan satu tebas, kau bisa menebang pohon yang akan menggantung di udara. Dan kau bisa mendapat batu hanya dengan memecahkannya selama beberapa detik. Sehari di sini hanya berlangsung 20 menit. Dan bahkan wajah bodohmu yang menyedihkan bisa menarik perhatian seseorang. Kau bisa makan makanan cepat saji sebanyak yang kau mau dan tidak akan gemuk. Itu kelebihannya. Hari-harimu akan selalu terasa nyaman dan kau bahkan tidak perlu membeli pakaian. Dan kau bisa menggunakan kaktus di rumahmu sebagai pengganti tempat sampah. Itu bisa menghilangkan benda apapun. Jika bosan, kau bisa mengganti nama seekor domba dan dia berkilau dalam berbagai warna. Dan ya, di sini kau bisa melihat domba di jalanan. Jangan lupa, ini Minecraft. Dan dia tampaknya mengendalikan segalanya. Juga tidak sulit untuk menghidupkan pesta dengan mentraktir semua orang. Arnold, lihat inventarismu. Mungkin ada sesuatu yang bisa kamu buat menjadi botol. Untuk melakukan ini, kamu perlu gelas kalium iodida. Hei, hati-hati dengan itu. Penduduk desa sering menjadi gila saat melihat zamrud seperti itu. Tampaknya mereka tidak terlalu ramah. Cepat, cari sesuatu untuk perlindungan. Kamu butuh senjata yang lebih paten. Penduduk desa menggunakan seluruh kekuatan mereka. Bertahan bukanlah cara yang tepat. Kamu membutuhkan pedang. Pedang adalah sebuah karya seni. Seperti pedang raksasa Jepang Zanbato. Sebulan penggunaan aktif pedang ini setara dengan 1 tahun di gym. Panjangnya 78 inci dan berat 33 pon. Tapi di dunia modern itu hanya bisa dilihat di anime. Tunjukkan pada mereka, Arnold. Kabar bagus, sobat, kau selamat. Tapi satu jarimu hilang. Arnold, kini kau jadi pahlawan sejati. Karena itu, NASA memberikanmu tiket gratis ke Mars. Berangkat dalam 3 jam lagi. Jadi kamu suka festival cosplay? Oh, aku tahu. Tagai Berta ada di sini. Sayangnya dia hanya tertarik pada Minecraft. Arnie, kamu harus menguasai seluruh Minecraft dan meletakkannya di kaki Tagai. Tapi ini akan memakan waktu. Ada sekitar 920 kuadriliun blok di seluruh dunia Minecraft di semua dimensi. Satu streamer berhasil menambang 32 juta blok hanya dalam 2.500 jam. Arnie, kamu pasti bisa. Tapi kamu harus melakukan hafta mengorbankan waktu dan kesehatanmu. Setiap jam duduk yang lama mengurangi hidupmu sebanyak 22 menit. Dan bagi mereka yang duduk selama 11 jam, hidupmu berkurang hingga 40%. Ditambah lagi ada diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan kematian dini. Oh, Arnie, apa kamu sudah membangun kastilmu sendiri dari pasir? Itu tidak akan berhasil. Kamu perlu tim pengambil alihan Minecraft, tim terbaik. Siap? Sekarang lebih mudah untuk dimainkan, atau mungkin tidak. Selama permainan, mata seseorang hanya berkedip 4 kali per menit. Karena itu, lapisan pelindung mata cepat kering. Dan jika kamu tambahkan peralatan penambah panas, lalu kamu, Arnie, sekarang merasakan sakit yang luar biasa. Tapi bagimu ini bukan apa-apa. Lagi pula, pasukan perkasamu akan segera mengambil alih dunia Minecraft. Kamu hanya tinggal tekan tombol dan memberikan perintah. Tapi, di mana jarimu? Kamu sudah bermain terlalu lama. Otakmu tidak lagi bisa membedakan antara kenyataan dan juga gameplay. Arnie, kamu benar-benar butuh istirahat. Kamu mulai terlihat seperti creeper. Apa yang kamu lakukan? Sebaiknya kamu keluar mencari udara segar. Iya, bukan begitu caranya. Dan itu dia Berta. Saat kamu mengambil alih Minecraft, dia mengubah hobinya. Dia menjadi penggemar Harry Potter. Apa kamu ingin mencoba dan mengambil alih Hogwarts? Jadi, kamu sedang mencari pekerjaan sebagai programmer. Dan apa? Kamu baru selesai kursus pemrograman 2 hari yang lalu. Online? Oh, ayolah.
Tapi di Roblox, kamu bisa membuat game tanpa mengetahui cara memprogramnya. Benar, hanya sedikit orang yang berhasil membuat game yang benar-benar bisa menghasilkan uang. Ide tentang platform ini muncul pada tahun 1989 dengan tujuan menciptakan simulator untuk mempelajari fisika. Roblox versi beta diperkenalkan pada tahun 2004, yaitu Roblox lebih tua dari rata-rata pemain 13 tahun. Pada tahun 2016, Roblox hanya memiliki 10.000 akun. Pada tahun 2019, 1 miliar akun. Bayangkan berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan. Tapi melakukannya dengan biaya murah tidak akan berhasil, diperlukan investasi awal. Investasi pertama di Roblox adalah 560.000 US dollar. Tic-tac-toe. Arnold, kamu pikir ada orang yang akan tertipu oleh ini? Wow, kamu meyakinkan mereka untuk memberikanmu uang. Mereka terburu-buru membuat keputusan. Sepertinya ada yang akan menghabiskan seluruh uangnya sebelum game tersebut dirilis. Game yang sangat hebat bisa dibuat hanya oleh beberapa orang di garasi. Tidak semua orang perlu membuat Google baru. Jangan senang dulu. Jadi, Arnold, saatnya membayar kembali pinjaman itu dengan bunga. Mungkin kamu mengira bunga 1% itu tidak seberapa, tapi itu per hari. Itu berarti 365% per tahun. Dan dengan memperhitungkan bunga majemuk, kamu sekarang berutang beberapa kali. Lebih banyak daripada pinjamanmu. Ratusan ribu kebangkrutan terjadi setiap tahunnya di Amerika. 70% startup gagal di tahun pertama mereka. Dan 25% lainnya beberapa tahun ke depan. Kamu benar-benar tidak punya cukup uang untuk ini, Arnold. Kamu harus bekerja selama 10.000 tahun ke depan. Sekarang kamu tidak punya apa-apa untuk dimakan. Dan tidak ada tempat tinggal. Game yang bagus, Arnold. Mari lihat bagaimana penduduk bumi bertindak saat kondisi ketakutan. Apa Doors ini menyeramkan? Aku ngompol saat takut. Omong-omong, jangan minum jusnya. Dia sudah 10.000 jam di Doors. Dia tidak terlihat takut. Aktifkan keadaan tanpa bobot. Seperti di luar angkasa. Jadi Arnold, apakah kamu siap untuk bermain game di luar angkasa? Baiklah, atau mengambang saja. Di bumi, Arnold, gravitasi menahanmu, jadi tidak bisa melompat dan juga terbang. Namun, jika kamu punya kecepatan yang cukup, kamu bisa mengatasi gravitasi bumi. Gaya gravitasi dan gaya inersia saling menyeimbangkan, dan kamu bisa terbang dengan aman dalam gravitasi nol di bumi. Bergerak di kondisi tanpa bobot tidaklah mudah. Dan tentu saja bukan karena kamu lemah. Arnold, sepertinya kamu telah menemukan jenis bahan bakar baru, hidrogen sulfida. Ini bisa membantumu menghadapi monster. Untungnya, bukan kamu saja yang melewatkan pelatihan pra-penerbangan. Hati-hati, Arnie. Sepertinya kamu membuka pengamannya. Karena kunci yang terbuka, keseimbangan gas menjadi kacau. Pakai pakaian astronotmu, Arnold. Hore, kamu berhasil. Tapi sekarang ada masalah lain. Bagaimana kamu bisa mendengar monster sekarang? Sepertinya kamu malah menakuti semua monster itu sendiri. Tidak, kamu tidak tuli, Arnold. Suara tidak bisa merambat di ruang hampa. Suara merambat dalam bentuk gelombang. Benda yang bergetar mentransmisikan getarannya ke molekul atau partikel di sekitarnya. Di ruang angkasa, molekul udara terpisah sangat jauh sehingga tidak dapat mengirimkan getaran. Tidak ada udara, tidak ada suara. Jadi lebih baik diam saja di dalam lemari. Ya, selama diperbolehkan. Houston, kita punya masalah. Apakah ini pintu terakhir? Aku ingin tahu apa yang ada di baliknya. Arnold, tunggu dulu. Ini belum berakhir. Dan sekarang akhirnya. Apa kamu mencoba mencari pekerjaan lagi? Bagus sekali. Tapi tanpa sekolah, kamu hanya bisa menjadi petugas kebersihan. Dan bahkan bukan itu. Ada banyak orang dari negara lain yang punya 3 gelar dan siap menerima pekerjaan apapun. Jadi bagaimana kalau kamu menyelesaikan sekolahmu dulu? Omong-omong, sekolah pertama muncul di Sumeria kuno sekitar 3 hingga 4.000 tahun yang lalu. Di Sumeria, sekolah adalah suatu hak istimewa dan hanya anak laki-laki yang sekolah di sana. Jadi kamu beruntung, Arnold. Komputer belum ditemukan. Jadi kamu harus menulis di tablet tanah liat lunak. Jadi belepotan. Ya, kamu sangat beruntung dilahirkan di abad ke-21. Apa? Mereka tidak mengizinkanmu bersekolah karena kamu sudah dewasa. Kita perlu mencari beberapa sekolah yang tidak biasa. Lihat, itu adalah Door School. Dan kamu menjadi penggemar game ini.
Masuklah. Pelajaran pertama adalah aljabar. Apa kamu tidak membaca brosurnya? Guru di sini adalah monster. Ini sangat efisien. Arnold, apa kamu mempelajari tabel perkalian? Namun sayang, sia-sia saja. Mungkinkah sekolah ini juga menerapkan hukuman fisik? Bukan begitu, Arnold. Dasar idiot. Maksudku hukuman nyata. Anak-anak dipukuli karena nilai buruk di Mesir kuno. Dan di Korea Selatan, misalnya, larangan hukuman fisik baru diterapkan pada tahun 2010. Di dunia modern, sekolah merupakan tahapan kehidupan standar. Namun tidak semua anak punya kesempatan untuk bersekolah. Begitu banyak orang menggunakan olahraga untuk menaikkan strata sosial. Lari cepat, Arnie, atau kamu akan menjadi makan siang seseorang. Persetan dengan sekolah. Kamu sudah tahu cara membaca. Hampir 20% umat manusia tidak bisa membaca dan juga menulis. Jadi, matematika bukan kesukaanmu dan olahraga membuatmu lelah. Tapi aku tahu kamu menyukai tumbuhan dan juga hewan. Terutama binatang. Terutama yang digoreng. Ya, biologi. Guru ini sepertinya punya pandangan tersendiri tentang evolusi. Mungkin sebaiknya kamu pilih saja sekolah lain. Awalnya, sekolah hanya mempersiapkan orang untuk bekerja di pabrik dan juga pabrik. Sekarang anak-anak bisa tumbuh dalam kondisi nyaman tanpa menghadapi diskriminasi dan kekerasan fisik. Kau terlihat seperti omong kosong. Tapi itu sepadan, kau menghibur banyak orang. Tunggu, apa kau sedang mengalami koma? Lihatlah dirimu, kau akan berpikir sudah mati, tapi kau sebenarnya masih hidup. Dalam keadaan koma, kau tidak mampu merespons rangsangan eksternal. Karena itu, kau akan menjadi penggemar K-pop terbaik. Dan kau bisa mendengarkan lagu yang sama berulang-ulang selama bertahun-tahun. Orang bisa mengalami koma dari beberapa hari hingga belasan tahun. Edward Obara mengalami koma pada usia 16 tahun dan menghabiskan 42 tahun dengan cara ini. Dalam keadaan ini, otak terus berfungsi dan pasien bisa mendengar dan merasakan. Mereka seperti berkeliaran di sepanjang koridor yang panjang dan juga lembab. Labirin melalui mekanisme yang kompleks. Tingkatan koma ditentukan oleh skala koma Glasgow, di mana 15 poin adalah kesadaran yang jelas dan 3 poin adalah kematian otak. Arnold, mereka akan melepas alatnya. Bangun, dan aku berjanji, tidak akan ada lagi eksperimen kepadamu. Ada cahaya di ujung terowongan. Ayo Arnie, kau bisa melakukannya. Aku tidak menduga bisa mengatakan ini. Tapi kau benar-benar membuatku khawatir. Bagaimana perasaanmu? Apa kau berbicara bahasa Klingon? Kau menjadi salah satu dari mereka yang setelah koma lupa bahasa asli mereka dan mulai berbicara dalam bahasa yang sama sekali asing. Tapi fakta bahwa kau mulai makan kotoran setelah koma adalah sesuatu yang baru. Betapa uniknya dirimu bagaimanapun juga. Tapi selamat, kau sudah mendapatkan 10 juta views. 3 hours later. Arnold, jangan makan makanan yang dibawa untuk awak pesawat. Apa yang kau sembunyikan? Jangan bilang padaku. Itu burrito buatan sendiri. Apa kau membuatnya untuk para astronot? Saat ini roket telah berhasil merapat ke ISS. Siap-siap. Untuk membuka pintu, kau perlu mengklik tombol hijau. Dalam 3, 2, 1. Tombol hijau, Arnold. Hijau! Aku ragu, ada astronot yang mau membantumu setelah kau meninggalkan mereka tanpa makanan. Kau punya cukup udara untuk 8 jam. Bagaimanapun juga, sekarang kau harus berusaha sendiri pergi ke ISS. Menggerakkan tubuhmu sia-sia saja. Bahkan jika kau berlari secepat Sonic, tubuhmu tetap tidak akan kemana-mana. Jadi, ini adalah beberapa pilihan agar bisa bergerak di luar angkasa. Pilihan pertama adalah menggunakan udara di tangki oksigenmu. Udara bergerak melalui tabungnya dengan kecepatan 50 km per detik. Energi macam ini hanya dalam 60 detik bisa membawamu sejauh 3 km. Tapi ini akan secara signifikan mengurangi pasokan udaramu. Jadi ayo lanjut ke pilihan kedua, burrito. Kau membungkusnya dengan kertas timah, dan kertas timah adalah reflektor yang sangat baik. Jika kau membuat layar dengan kertas timah, maka partikel cahaya yang dipantulkan akan mengirimkan momentumnya ke kertas timah. Dan dengan begitu akan mempercepat untuk melintasi ruang angkasa. Apa kau tidak dengar apapun yang kukatakan soal layar? Dasar anak sialan! Kita juga bisa menggunakannya.
Gas keluar dari tubuh manusia dengan kecepatan 3 meter per detik dan mereka bisa mengisi satu balon penuh dalam sehari. Kau hanya perlu memikirkan cara untuk mengeluarkannya. Arnold, apa yang kau lakukan? Berapa banyak burrito yang sudah kau makan? Tinggal sedikit lagi. Keluarkan! Dan ingat cara cinta kematian dan robot? Kau harus melepaskan tanganmu. Oke, atau hanya jarimu. Hanya tinggal 3 meter lagi. Lepaskan bagian dari baju dan lempar ke arah yang berlawanan. Ini akan mendorongmu maju.